wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa tab'an salihan wa 'ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Tak hentinya kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul melaksanakan salat subuh pada pagi hari ini. Bahkan sampai saat sekarang ini kita masih bisa bernafas dan melangkahkan kaki serta mengayunkan tangan ke masjid yang kita cintai. Dan satu-satunya cara yang dapat kita balaskan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan kemampuan yang telah Dia turunkan kepada kita semua, yaitu hanya dengan cukup dengan bersyukur. Alhamdulillah, bahkan sampai detik ini kita masih diberikan kemampuan serta kesempatan untuk melihat, sehingga kita masih bisa membaca ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, bahkan sampai pagi hari ini kita masih diberikan nikmat untuk mendengar, sehingga kita masih bisa mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Alhamdulillah, bahkan sampai detik ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berbicara, sehingga kita masih bisa membaca surah-surah Al-Quran. Tanpa lupa pula kita ucapkan salawat beriringan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat hidup sebebas sekarang. Berkat perjuangan beliaulah serta tekad dan gigih beliau kita dapat hidup merdeka, sehingga kita bisa bebas untuk beribadah, bekerja, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kalaulah tidak ada beliau, bukan karena beliau, mungkin sampai saat sekarang ini kita masih dihantui oleh rasa ketakutan. Bahkan sampai saat sekarang ini kita mungkin masih dalam keadaan tertekan oleh kaum jahiliyah. Baiklah, ceramah yang akan anda sampaikan pada pagi hari ini, yaitu berjudul keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir atau beransur-ansur. Yang mana tujuan yang diturunkan Al-Quran secara beransur-ansur adalah untuk agar mempermudah Nabi Muhammad serta sahabat-sahabat lainnya untuk menghafal Al-Quran serta mengamalkan isi-isi dari Al-Quran. Dan kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap, itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang beliau hadapi saat itu. Sesuai dalam dalilnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fi kitabil Quran, yang mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan apa keutamaan yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian? Dalam hadisnya mana berbunyi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Dari hadis tersebut itu menjelaskan bahwa setiap kita membaca Al-Quran, maka dari satu huruf yang kita baca itu kita akan mendapatkan satu kebaikan, dan dari satu kebaikan tersebut akan dikalikan lagi dengan 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu merupakan satu huruf, tapi alif adalah satu huruf,
lam satu huruf dan mim satu huruf. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, cukup dengan membaca huruf alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Lalu bagaimana jika kita membaca Al-Quran bahkan sampai satu halaman atau bahkan sampai lebih dari satu halaman? Tak terkira berapa banyak kebaikan dan pahala yang akan kita tabung untuk di akhirat kelak. Dan bahkan dengan kita membaca Al-Quran, di mana kita menjadikan Al-Quran sebagai teman kita yang akan kita baca terus menerus tanpa henti, maka Al-Quran akan bersaksi kepada kita, yang mana saat di alam barzakh, saat kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka Al-Quran akan datang ke dalam kubur kita berupa sebagai makhluk dan akan membela kita dari malaikat Munkar Nakir untuk disiksa atau bahkan ditanya. Maka Al-Quran berkata, aku akan menemani dia karena selama hidup beliau dia selalu mengamalkan apa isi-isi diriku. Beliau selalu membaca isi-isi diriku, maka izinkan aku untuk menemani beliau. Bayangkan, bahkan dengan membaca Al-Quran kita dapat diberikan syafaat dengan membaca Al-Quran, bahkan ditemani ketika kita dalam keadaan sepi sendiri di dalam kubur. Lalu apa keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian? Dalam hadisnya, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila sab'i ma'a di'fi qala Allah azza wa jalla illa sawman fa inna illa wa ana ajzi bi. Yang mana setiap amalan yang dilakukan oleh Bani Adam atau cucu-cucu dari anak-anak Bani Adam, maka akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan. Kecuali dengan puasa, karena puasa itu urusannya denganku, maka aku sendiri akan membalasnya. Dari sini dapat disimpulkan Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka akan dikalikan 10 bahkan sampai 700 kali lipat pahala yang akan kita dapatkan. Bayangkan, yang pertama kita mendapatkan 10 kebaikan setiap membaca huruf Al-Quran. Setelah itu, ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan 700 kali lipat yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan Al-Quran ini merupakan salah satu media dari semua ibadah yang ada Bapak Ibu, yang paling gampang dan paling mudah untuk mengumpulkan pahala serta kebaikan-kebaikan yang ada. Karena bahkan dengan satu huruf yang kita baca, kita mendapatkan 10 kebaikan. Dan di saat bulan Ramadan dikalikan lagi dengan 700 kebaikan. Lalu berapa banyak pahala yang akan kita dapat dengan membaca Al-Quran saja? Bukan berarti ibadah-ibadah yang lain itu tidak penting, bukan. Tapi sambil kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib yang lain seperti sholat, zakat, haji dan lain sebagainya, kita sambilkan membaca Al-Quran untuk menambah serta menyempurnakan kebaikan dan pahala yang kita dapatkan. Dan apalagi jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar Bapak Ibu, yaitu 7 hari sebelum habisnya bulan Ramadan, yang mana dalam surah Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah di malam Lailatul Qadar, yaitu saat beriktikaf, kita melaksanakan tahajud, kita membaca Al-Quran dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya, maka kita akan mendapatkan yang awal tadi mengatakan bahwa 700 kali lipat pahala yang kita dapatkan dengan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Lalu dikalikan lagi dengan 83 tahun kebaikan ke depannya. Ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar Bapak Ibu sekalian. Lalu jadi bayangkanlah berapa banyak pahala yang kita tabung hanya dengan membaca Al-Quran. Bahkan di bulan puasa ini yang merupakan bulan tempat turunnya Al-Quran, bulan yang paling berkah, yang mana diturunkan kitab Allah yang merupakan kitab yang berkah. Bahkan ada ceritanya Bapak Ibu, yang mana ketika bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu bahkan mengkhatamkan Al-Quran 2 kali setiap harinya di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian.
Bahkan Imam Syafi'i yang merupakan orang yang soleh, orang yang alim, bahkan orang yang berpengaruh pada zamannya, bahkan sampai saat sekarang ini, yang mungkin sudah dijamin untuk masuk surga, masih berlomba-lomba untuk mencari berkah, mencari kebaikan, mencari pahala di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran 2 kali, mengatakan Al-Quran setiap hari. Lalu, apakah kita akan kalah dengan Imam Syafi'i? Bukan berarti kita harus menyamakan seperti Imam Syafi'i, yang mana harus mengatakan Al-Quran 2 kali setiap harinya. Tidak, karena kita tidak punya kemampuan, tidak punya status yang sama dengan Imam Syafi'i. Tapi satu hal yang bisa kita contoh dari Imam Syafi'i adalah konsistensi beliau, istiqomah beliau. Mungkin kita tidak punya kemampuan, mungkin ada beberapa yang bisa, tapi mungkin tidak semuanya mengatakan Al-Quran bahkan sampai 2 kali setiap harinya di bulan Ramadan. Tapi kita bisa meniru, yaitu apa? Yaitu konsistensi beliau, atau yaitu istiqomah beliau dalam baca Al-Quran. Mungkin kita tidak bisa mengatakan 2 kali setiap harinya, tapi kita bisa mulai dari yang paling rendah sekalian. Kita mulai dari yang paling gampang, dari mungkin yang bisa kita lakukan dengan kemampuan kita. Mungkin kita mulai dengan 1 halaman setiap harinya, atau mungkin jika itu terlalu berat, kita bisa mulai dengan setengah halaman, atau kalau mungkin kita memiliki kemampuan yang lebih Bapak Ibu sekalian, kita bisa mulai dengan 1 halaman, 2 halaman, atau mungkin bisa sampai 1 juz setiap harinya Bapak Ibu sekalian. Dengan kita konsisten dalam baca Al-Quran, maka akan banyak pahala yang kita tabung Bapak Ibu untuk di akhirat kelak. Lebih baik sedikit asalkan konsisten dan istiqomah daripada awal kita semangat membaca sebanyak-banyaknya, tapi ketika di pertengahan kacau dan bahkan kita tidak membacanya karena menganggap membaca sebanyak itu adalah beban, membaca sebanyak itu adalah hal yang malas dikarenakan kita terbebani dengan membaca Quran sebanyak itu. Jadi kita mulai, mungkin sudah ada yang mulai lebih dahulu, semoga bisa lebih termotivasi dan lebih konsisten untuk membaca Al-Quran. Tapi jikalau ada yang sudah terputus atau mungkin belum memulai sama sekali, mungkin kita bisa mulai dari yang paling rendah yang mungkin kita mampu untuk melakukannya. Mungkin bisa mulai dari setengah halaman, 1 halaman, atau mungkin lebih dari 1 halaman. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik dari ceramah Anda pada pagi hari Bapak Ibu sekalian, dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang begitu banyak Bapak Ibu, yang mana itu bisa kita investasikan untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Dan untuk bapak ibu-ibu yang mungkin memiliki anak-anak, yang mungkin memiliki anaknya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, agar lebih baik itu diarahkan untuk belajar atau bahkan menghafal Al-Quran, untuk mempelajari isi-isi Al-Quran. Karena Bapak Ibu sekalian, hadiah dan yang Bapak Ibu dapatkan ketika mengarahkan anak ibu dan bapak untuk membaca dan belajar menghafal Al-Quran, yaitu adalah mendapatkan tempat yang layak dari ilmu surga. Dan apalagi ketika anak-anaknya menghafal, bahkan hafal sampai 30 juz, maka akan mendapatkan jubah kebesaran di surga dan juga mahkota kebesaran di surga, yang mana akan langsung dipakaikan oleh anak Bapak Ibu sekalian. Mahkota yang diberikan itu bukanlah mahkota yang sama kita lihat di film-film, bukan mahkota yang sama kita lihat di setiap negara-negara besar. Jubah yang dipakaikan tersebut juga bukan jubah yang sama kita lihat di tiap-tiap negara, tapi jubah yang dipakaikan itu adalah jubah yang jauh lebih mulia, jauh lebih berkah, dan jauh lebih istimewa yang diberikan oleh anak ibu kepada ibu sekalian. Nah, itulah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Ibu yang mengajarkan, mengarahkan anak-anaknya untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Kenapa bisa sampai mendapatkan hadiah seperti itu? Karena Al-Quran itu punya sifat yang bahkan masih lestari sampai sekarang, yang mana makna isinya tidak berubah bahkan sampai saat sekarang ini. Dan jika anak-anaknya diarahkan untuk menghafal dan membaca Al-Quran, bahkan mengajarkan Al-Quran kepada setiap orang-orangnya, maka sifat Al-Quran yang bahkan masih lestari tersebut tidak akan hilang bahkan sampai zaman kapanpun, sehingga akan terus
berantai dan tidak akan pernah merubah isi dalam Quran. Mungkin hanya itu ceramah singkat yang dapat Anda sampaikan. Semoga dengan ceramah singkat ini ada hal yang bisa Bapak Ibu dan adik-adik petik dari ceramah ini. Maksud Anda di sini bukan untuk mengajari, bukan untuk mengguri atau bahkan menceramahi, tapi untuk pengingat bagi kita semua, bahkan juga pengingat bagi Anda, karena Anda juga masih belajar, karena Anda juga tidak luput dari kesalahan. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.